kameranya ke sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobsan, ngobrol santai. Ya, gua kali ini bikin ngobsan bersama. Ini ada Ipan, ini ada Dayat. Kopinya dulu, air baru kuda-kuda. Dayat kan udah pernah naik gunung ya. Ini kan di konten gua di ngobsan ini kan selalu yang ngobrol sama gue tentang gunung, tentang alam lah, tentang pergi keluar, menemui alam dukun. Dayat ini udah berapa kali naik gunung ya? Apa ya? Pokoknya kebanyakan sih Cikuray. Berarti Cikuray udah berapa kali? Pertama si Silmi, kedua Silmi juga, ketiga Semi, tiga kali ya kayaknya. 3 kali. Iya. Sisanya gua ke Sumbing, terus mana ya? Gunung Salak tuh. Salah. Terus Gede. Bencana. Rencana ikut nggak sih lo? Bencana ikut. Ikut ya? Iya. Udah ada lagi. Bencana. Udah itu kayak gitu doang. Segitu. Iya. Paling yang ke pulau itu. Yang nggak bukit-bukit lah ya, sisanya camping lah ya. Iya. Ya, gua pertamanya sih ngeliat ini tuh apa? Jejak petualang tuh. Kata gua nantang nih, seru. Menantang. Terus gua cobalah gue lihat-lihat di YouTube. Terus Bener tuh seru, tapi ya udah. Disitulah gue langsung tuh Hilmi ngajakin, Andri ngajakin, terus ya udah gue cobain langsung itu kurang langsung Cikuray. sama Revi ya waktu itu. Iya, sama Repi, Andri, sama Hilmi, Berempat ya. berempat tuh naik tuh. Itu kalau nggak salah pas gue lagi pulang dari Gede ya. Lu naik. Ini dari Pangrango. Lu pulang gue berangkat. Ipan kan baru pertama kali naik gunung nih. Gunung mana dia ya? Yang waktu syuting Asa dia naik ke Gunung Rumpin. Oh iya. Gua ajak ke gua. Lu ini kapan apa pengen lagi nggak gitu buat naik gunung gitu? Pengen sih. Kesan lu kemarin naik gunung pertama kali gitu? Awalnya sih capek naik ke puncaknya. Capek, tapi kalau kita udah nyampe ke atasnya hilang semua pemikiran. Tapi turunnya juga tetap capek kan? Tetap. Ada nggak lu rasa aja gua kapok kan naik gunung gara-gara capeknya? Enggak. Pengen lagi berarti? Malahan pengen tapi nggak ada yang ngajak. Ayo tanggal 28 Hari? tanggal 28 berapa? Senin. Sabtu ya? Sabtu. Pengen naik? Pengen sih, gua udah beli sepatu malah ditinggal naik gunung. Tinggal siapa? Sama lu anjing. Emang iya ya? Ya begini tinggal Main rokok gitu. Gua kan satu kerjaan sama Ipan. Tapi apa jadwal liburnya waktu itu kan beda kan? Lu kan Rabu ya? Rabu. Enggak, lu udah libur Minggu kan? Tapi enggak Minggu dong. Tapi lu Sabtunya kan masih masuk kalau gue izin. Ya, kata gue izin aja. Apa kan kali-kali. Nggak sering-sering izin. Lu lu kan pengen naik gunung nih. Pernah nggak lu ngeliat-liat kayak di YouTube gitu, pengen ke gunung mana gitu? Ada nggak gunungnya pengen lu naikin? Ada. Apa? Gunung Gede. Gunung Gede? Iya. Lu pengen naik ke Gunung Gede? Emang apa Gunung Gede? Kalau gua lihat di YouTube sih pemandangannya lumayan indah. Lumayan indah. Terus baru Gunung Gede aja? Atau ada gunung-gunung lain gitu yang pengen lu naikin gitu? Banyak sih. Cuma ke Gunung Gede dulu aja. Gunung Gede. Berarti kalau diajak mau? Ya. Kalau diajak bukan ke Gunung Gede dulu mau? Ke Gunung Gede dulu lah.
Kalau diajak ke Kencana mau nggak? Kencana. Sebelum ke Gede. Yang masih Kencana. Bogor juga, Bogor sama dekat Gede. Cuman lebih jauhan Gede daripada Tetanggaan gitu. Kencana tuh yang waktu kita nggak jauh dari kita yang berhenti pas hujan waktu Cancer. Yang kemarin gitu tuh. Iya. Iya, cuman Kencana belah sini nyesel. Sebelum itu, Sebelum puncak kemarin. Di puncaknya sebelum masjid Ataun. Enggak, sesudah masjid ngelewatin masjid Ataun dulu. Iya, ngelewatin masjid Ataun dulu. Baru ini namanya. Kencana. Ataun, masjid Ataun. Naik Kencana. Iya, terus kita kan ngelewatin Kencana kan kemarin. Lewat, iya. Saya pengen naik ke Kencana nanti. Mana? Ayo. Ada tendanya. Tandanya. Super sapi. Hah? Super sapi. Ada lah, siapa yang punya tenda? Gue paling si Ilmi. Ya ini kan lagi naik. Ya pasti ini tanggal 28 udah pulang lah tahun Udah memang, tapi kan dia kan naik sekarang kan ini OT open trip. Ya kan tendanya langsung dari sono. Jadi dia ngebuat tenda bukan doang peralatan. Iya, gue pasti di dia. Waktu gua kan di dia. Tanggal 28. Lihat ada nggak gunung yang pengen lu naikin ya? Oh ada. Apa tuh? Rinjani. Rinjani. Kapan ya? Gak tahu. Kenapa lu pengen banget naik Rinjani? Gak tahu kayaknya bagus aja gitu. Kalau gua pribadi sih semua gunung bagus, nggak ada yang ngebosenin. Iya itu pokoknya gimana ya paling bagus lah buat gua. Paling bagus dari semuanya. Iya. Karena lu belum pernah ke semuanya, makanya lu bilang Rinjani paling bagus. Iya. Terus pokoknya paling gimana gitu. Sumbi juga bagus sebenarnya. Cuman kemarin kan gua ke Sumbi nggak sampai puncak. Kenapa tuh nggak sampai puncak? Wah itu karena gua gimana ya seharian hujan. Terus apa ya kena badai kayak gitu kan. Pas kena badai nih kan kawan-kawan mungkin ada yang ingin tahu nih kenapa kok kena badai itu lu ngapain gitu kan di sana kan pohon nggak lebat kan, terus kayak lapangan luas gitu. Lu waktu pas badai itu lu gimana gitu sama yang lain? Lu naik berapa orang? Naik gua 6 orang. 6 orang. Itu 6 orang itu ngapain pas ketika badai? Ya ngapain pokoknya jalan aja santai. Ketika badai Iya. ya, lu nggak mikir resiko. Ya gua jalan gerak tiba-tiba gede angin hujan. Nah pas udah sampai pos berapa tuh kan agak sore ya malam itu pokoknya mau malam menjelang malam gua pasang tenda situ istirahat. Nah tiba-tiba gua badai lagi tuh hujan juga istirahat kan gua naik pas musim hujan itu. Apa aja sih Ilmi? Ilmi ya? Ilmi Andri gua sama temen di sini si Andri Temennya Andre. ya jadi itu Karena naik gunung itu kan ya seperti kawan-kawan udah tahu lah, udah banyak kok yang ngomong tujuan utama itu bukan puncak tapi rumah. Ya puncak bonus, yang nggak dapet puncak ya udah. Nah makanya balik lagi nih, kadang-kadang kawan-kawan mungkin ada yang berpikiran gitu kalau misalkan naik gunung tuh gua harus dapet puncak. Kalau Dayat lu tipikalnya ini nggak sih apa? Misalkan lu udah pernah naik gunung gede kan ini. Kalau diajak naik gunung gede lagi mau atau enggak? mau lah. Gua kalau nggak mau ngapain gua ke Cikuray lagi 3 kali. Berarti nggak ada kata bosan ya? Nggak ada. Kan ada beberapa orang yang ya gua udah naik gunung ini ya udah gua pengen naik gunung yang selanjutnya, nggak gunung yang Enggak. kenapa, atas dasar apa? Karena gua pengen ngeliat berubah apa enggak gitu. Oh, melihat perubahan yang misalnya 2 bulan kemarin lu naik ke gunung ini dan 2 bulan berikutnya lagi lu pengen ngeliat lagi. Iya. Yang lu pikirin apa emang perubahannya? Enggak sih, paling kayak perjalanan gitu. Perjalanan dari berangkat di rumah ke gunung atau pas dari base camp ke atas? Dari base ke atas. Kan yang gua kemarin malu kan naik malam tuh ya. Yang mana? Naik kemarin malu itu Gede iya pagi dong. iya pagi sampai malam kan.
Iya. Itu pengen ngerasain gimana sih naiknya siang gitu. Sampainya itu nggak malam kayak kemarin. Ya kalau kemarin kan karena ada ceweknya kan kita nggak bisa pungkiri, makanya kalau misalkan kita pengen mendaki sama wanita, terkecuali ya wanitanya itu sudah sering mendaki gitu. Kalau misalkan wanitanya itu baru pertama kali atau baru beberapa kali doang gitu, dan beberapa kalinya itu tidaknya nggak deket, kayak misalkan udah pernah sekali kesini jadi jelang 1 tahun atau apa gitu baru berangkat lagi kan gitu, itu harus mempersiapkan kematangan sih. Nah, Maksudnya lu harus nerima kalau misalkan lu nggak bisa sesuai apa yang lu jadwalin, apa yang lu estimasi. Misalkan kayak lu ngecamp di pos 4, ternyata lu nggak sampai pos 4, baru pos 2 wanita ceweknya ini udah kecapean, mau nggak mau kan harus ngecamp. Dan kalau misalkan dipaksain lagi besok nggak bisa, ya mau nggak mau pulang, dan lu harus terima resiko tentang itu. Sebenarnya bukan cewek doang ya, cowok pun yang misalkan kayak pemula nih, kayak Ipan kan baru pertama kali waktu itu gua ajak ke gunung yang yang dekat-dekat ya. Kan Ipan belum ngerasain ke ke gunung yang di atas daripada itu kan. Dan kita kan nggak tahu fisik Ipan. Ipan mungkin kuat dari body ini, ya kan? Iya dong. Ipan sama gua gemukan siapa? Ipan lah. Ipan kan. Tapi kan maksudnya karena Ipan belum pernah, kita kan nggak tahu fisiknya gimana. Naik gunung tuh nggak bisa nebak fisik, umur, nggak bisa loh. Ini yang kayak kemarin aja yang terakhir ketiga kali ke Cikuray itu gimana ya, umur 50 ke atas naik. Barang sama lu. Nggak bareng sih, gua ketemu pas istirahat aja. Sendiri atau misalnya Ini rombongan. oh, rombongan. Iya. 50 kakek-kakek. Iya. Ya itu sih misalnya nikmatnya dari naik gunung kalau menurut pribadi gitu. Maksudnya kita kadang menemukan orang-orang yang nggak kita pikirin. Kayak waktu ke Gede kan ada yang ibu kan nenek-nenek gitu tuh yang naik, yang sama rombongan sama anak muda tuh. Terus ada anak kecil yang naik juga, ada pelari yang cuman tektok naik ke puncak turun lagi hari itu 1 hari doang gitu. Kita kan itu kan di luar dari ekspektasi gitu kan. Kalau kawan-kawan belum tahu pasti naik gunung kan emang satu perlengkapan harus ada, kedua ilmu harus ada, yang ketiga adalah ya pokoknya tadi balik lagi ke perlengkapan, ke pakaian gitu. Kalau yang belum tahu kan ada pelari yang latihan naik dari base camp ke puncak turun lagi cuma buat melatih fisik dia. Ada anak kecil yang benar-benar naik gunung gitu, maksudnya kan nggak terduga dari sebuah umur. Lo ada kepikiran nggak ya mau vakum naik gunung di umur berapa gitu? Nggak ada sih. Mau naik gunung terus sampai tua? Ya, sekuatnya lah. Sekuatnya. Iya. Kalau udah nggak kuat lagi Mati. nggak langsung tahap mati. Parah lu ngomong ya. Kalau mati kan kita nggak tahu umur di umur keberapa, karena kan maut tuh susah ditebak. Lu maksudnya kalau misalkan lu udah nggak bisa naik gunung lagi, hal apa yang lu lakuin? Ya kalau misalkan masih kuat tuh sih cobain lah. Sampai mana gua kuatnya gitu. Ngetes. Iya. Kalau ternyata nggak kuat, Ya udah turun lagi. ya depan baru nih ya. Sekarang gua bertanya, apa yang lu cari di gunung itu? Nggak ada yang cari sih. Nah iya, lu tujuan ke gunung tuh untuk apa? Ya untuk refreshing aja lah pokoknya. Nggak stres. Nggak stres. Mencari teman lah. Kalau Ipan nih, lu kan naik gunung nih, ya kan? Lu kan pengen naik gunung. Yang lu cari apa di gunung? Lu pengen apa gitu? Pengen apa yang pengen lu dapet di gunung ini? Pengalaman. Pengalaman sudah jelas, pasti dapat. Maksudnya dari luar dari pengalaman itu apa yang lu pengen dapetin? Itu apa? Menikmati pemandangan. Menikmati pemandangan. Kalau misalkan di luar dari ekspektasi itu lu bakal kecewa atau Enggak. kenapa? Misalkan lu capek, badan lu drop, ya kan?
pasti gua pun yang udah beberapa kali naik gunung, kalau misalkan dalam kondisi seperti itu gua pasti ada kepikiran gitu di benak gua buat anjing kayaknya gua gak bakal naik gunung lagi. Kalau gua pribadi gitu. Kalau lu bakal nyesel gak? Kalau gua sih enggak sih, nggak bakal nyesel. Cuma kan capeknya cuma sementara doang. Capek cuma sementara. Pas udah pulangnya, pas udah sampai rumah nih, badan pegel-pegel. Pasti kita ada ngeluh mah. Ngeluh mah ada pasti. Pasti ada ngeluh. Nah, terus pengen lagi nggak? Tapi Ada kita bikin- ada yang kemarin deh, yang kemarin lu capek kan? ya kemarin Capek capek banget banget gua sampai sakit kan? sakit gua. Berapa Tapi hari? gua 2 hari sakit habis pulang minggu kemarin. Terus Tapi dalam hati mah pengen nyoba lagi. pengen nyoba lagi. Kemarin gimana? Apa namanya penilaian lu tentang gunung itu? Asik sih menurut gua mah. Itu baru yang setengahnya ya. Dia gua setengah. Menurut gua mah asik. Tapi lu pernah nggak ngomong gini, wah gue selek naik nih yang di rumah gua? Ada ngomong mah ada. Pas kita lagi naik, pas tengah-tengah, nah kita kan masih capek nih. Wah, kalau di rumah gue enak ya tiduran. Tapi kalau nyampe atas mah kita nggak ada itu lagi apa namanya pemikiran nyesal. Kan lu tuh kemarin diajak naik gunung ya kan? Kalau pantai kan lu udah sering lah, mungkin kan karena emang kampung lu kan dekat ke pantai kan. Darinya pantai yang sering. Maksudnya pas lu ngeliat view gunung gitu, ngeliat pemandangan dari atas gunung itu, yang di benak lu apa? Di atas nih. Iya, pas ngeliat pemandangan. Seneng aja gitu lihat pemandangan di atas. Di atas gunung. Terus Kita bisa lihat mandi kayak kota-kota gitu. Kayak apa ya? ngeliat Ngeliat kota-kota kecil. dari atas gunung. Iya, Gimana Bang? Menurut lu? Lu terharu gak? terharu sih. Kalau gua misalkan gua ajak ke gunung yang lebih tinggi daripada itu dan lu ngeliat lebih bagus, gimana tuh? Pasti ketagihan. Ya karena gitu, naik gunung itu ada dua hal, antara kapok atau nggak ketagihan. Nah sialnya, gue ini termasuk orang yang ketagihan. Karena mikir gitu, iya sih banyak orang yang bilang, lu ngapain sih naik gunung capek, lu ngapain naik gunung buang-buang uang. Menurut gue ini bukan sekedar hanya hobi sih, kayak sebuah kebutuhan gitu. Kalau gue pribadi, kebutuhan ketika kita yang memperlukan itu gitu. Jadi menggeser segala hal-hal yang tidak harus kita lakukan ketika kita sedang pusing lah, kita sedang stres gitu. Obat gue ini gitu, obat gue kesini gitu, naik gunung gitu. Ya kalau nggak bisa dari segi finansial ya udah gitu, yang penting ya gue bisa kencer gitu. Pokoknya ke alam lah, di tempat yang paling menurut gue baik buat mengobati diri. Tapi ingat, sebelum kita mengobati diri, kita selesai dulu masalahnya. Jangan ketika ada masalah hari ini ke gunung. Yang ada nanti turun gunung pusing lagi. Sekarang gini nih, gue tanya, lu ada masalah, lu pengen jalan-jalan, masalahnya belum kelar, kan pas di jalan-jalan kan lu seneng, gak mikirin masalahnya. Emang ngelupain masalah, tapi pas lu pulang ingat lagi ya kan? Karena belum kelar. Kalau kita udah kelar, nikmatnya bener-bener. Kenapa lu tertarik sama gunung gitu? Apa gara-gara lu ngeliat dia apa gimana? Enggak. Gua tertariknya pas gua lagi merantau ke Lampung. Saya ngajak, ayo Pan, kita naik ke gunung. Ayo, kata gua pas bangun tidur tuh di atas gunung, gua pas bangun, buset pemandangannya. Oh, berarti sebelumnya lu udah pernah Pernah. gunung apa kalau pas di Lampung? Kalau di Lampung gua belum tahu sih nama gunungnya, gua diajak-ajak doang. Dan teman gua juga nggak bilang ini gunung apa nggak tahu. Naiknya gimana? Lu naiknya kayak waktu kita naik ke sono atau beda?
Nah lu tidurnya ini di tenda atau di mana? Di itu kan banyak saung-saung itu no. Iya. Saung-saung kan Pos. Ya di pos. Tahu. Gue tidur di sana nggak bawa apa-apa sih. Temen lu ngajak nggak persiapan apa-apa? Enggak. Cuman ngajak pakai sepatu terus enggak? Pakai sendal itu sih, sendal gunung. Gunung lu naik aja berapa orang waktu itu? 7 orang. 7 orang. Dan itu tidurnya pada gimana kan tidur? Kita bawa samping masing-masing. Tapi dingin ya? Dingin. Tembus Terus kan? Iya. Kayak gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau misalkan kata Jawi Nur, ketika kita sudah tahu ilmunya, kita tidak akan merepotkan diri sendiri. Nggak jadi masalah lu mau naik gunung pakai sendal nyeker kayak kalau lu kuat. Iya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika lu kerepotan akan hal itu. Makanya pentingnya ilmu itu.